Iya sih emang kadang Serius? kalau cewek tuh bikin rungsing, emang gue jujur aja sih. Dan cowok bisa bikin anjing cewek juga. Betul ya. Yang paling sering gue Berarti yang paling cocok udah cowok sama cowok berarti. Nah gitu sih. Nggak gitu sih. Tetap itu ya. Storik mungkin gimana nih kalau lu kan suka homo gitu. Nggak tau. Iya. A podcast by Japan Cult Studio. Heart palpitation tuh khas banget si gejalanya adalah biasanya detak jantung nggak Palpitasi. teratur. Heart palpitation tuh nggak teratur atau nambah detak jantungnya. Ya pokoknya ke jantung gitu. Iya. Nah makanya ke asam lambung juga gitu karena dari hormon fight or flight. Fight or flight, iya. Fight or flight itu loh. Nah jadi dari situ makanya bisa ke fisik gitu loh. Gitu. Terus kalau gue beda sama lu sih, gue jadi gue tuh agak sembuhnya tuh setelah gue ke psikiater. Sebelum ke psikiater tuh gue kalau nyetir nih, apalagi nyetir kalau macet, nah itu udah kalang kabut tuh. Karena lu tertekan bener. Ya rasanya kan anjing apaan nih. Anjir, gue kayak di keramaian. Nah iya itu tertekan. Lu juga gitu dong? Enggak, gue paham maksudnya. Ya Bisa relate gue, ngerti. gitu dah pokoknya, anjir. Orang yang sehat aja macet bete. Iya. Apalagi nggak sehat, gitu aja kan logikanya yang gitu. Gue yang nggak sukanya gitu itu dari bukannya gue ini menjelek-jelekan dunia kedokteran ya, itu opini gue nih ya. Dokter tuh umumnya yang gue rasain juga adalah mereka tuh pada saat kita datang ke mereka ngasihnya obat untuk sekedar apa sih, ngasih relief doang gitu, bukan mengobati akar permasalahannya gitu. Tapi kita biasanya dikasih obat untuk meredakan si gejalanya doang gitu. Jadi kayak lu itu kan disuruh minum air hangat apa gitu, tapi kan itu bukan akar permasalahannya. Lu mungkin bisa tenang dengan sesaat kan minum obat atau apa gitu, tapi itu ya sementara gitu, bukan akar permasalahannya yang di solve gitu oleh dokter. Gua kurang itunya ini sih, umumnya praktek dokter gua rasa di sini masih gitu, sayang banget gitu. Coba kalau lu diedukasi kan gitu kayak, oh ya ini gejala ini deh penyebabnya. Ya gue waktu itu malah dikasih tahu, kamu jantung koroner loh. Saya punya pasien umur 30 udah stroke, kamu. Kan gue makin ini ya, makin jiper ya. Iya kayak gitu. Mungkin ada stroke karena dia. Jadi si itu tuh biasanya ada namanya penyakit agorafobia yang gitu tuh. Si penyakit ini tuh biasanya takut akan suatu situasi yang membuat panik, rasa helpless, atau satu lagi tuh malu, embarrassment gitu. Menurut gue persis banget sih kayak lu ya, kayak awalnya lu kayak ini kan gimana sih, panik lah gitu kan, kalang kabut, dan itu merasa helpless gitu. Akhirnya lu kayak ada juga tekanan sosial dimana menurut psikologi itu, jadi gimana lu nggak mau takut mati konyol gitu, itu makin jadi kayak lingkaran setan gitu loh. Makin makin parah gitu, biasanya sampai ke UGD dan sebagainya. Tapi kan itu ya mengobati sementara lagi gitu. Apa ya sebenarnya kalau dibilang kayak gitu kan berarti kan intinya sebenarnya nggak sih bersumber dari pikiran nggak sih gitu kan ya. Dan banyak gitu ini Akbar. iya Dia juga temen-temenku banyak aslinya. Kalau temen gue ada nih si Arnan nih, mana Arnan nih bangsat, harusnya saya wawancara dengan anda nih. Kalau dia dari asam lambung dulu katanya ya. Jadi kata dia dari asam lambung ngaruh ke pikiran. Kalau lu kan dari pikiran ke fisik. Nah benar fisik. Kalau menurut dia itu dari GERD, asam lambung naik, itu mempengaruhi psikologis lu. Gua nggak tahu yang bener yang mana ya. Gitu. Karena apa ya, gue makanya setelah kejadian yang gue itu tuh, gue begitu kuliah bener-bener ketemu banyak orang. Malah teman-teman gue sendiri kayak gitu, maksudnya pikiran tersiksa segala macam. Ternyata banyak. Sebenarnya kalau gue juga ada. Pasti kalau ada. gue zaman SD tuh. Kalau gue juga Sorry, minta minum dong. ini Itu. zaman SD gue tuh nggak tahu kenapa anxiety-nya parah. Jadi lu ada juga? Ada. Semua orang punya cuy. Semua orang pasti. Cuman mungkin tingkat keparahannya ya. Iya. Tingkat parah dan bentuknya beda-beda. Kalau gue tuh jadi dulu main petasan nih. Suka aneh nih. Ceritanya suka lucu sih itu. Oh, mercon kan? Mercon dulu si batangnya, tau nggak kan ada batangnya tuh. Lu tau nggak biar kewel-kewel gerakannya dibengkok-bengkokin tuh. Tahu kan batangnya? Tahu nggak lu? Iya. Biar dia kayak
kayak spiral gitu Fireworks yang dia gitu loh. kan biasanya Yang lurus ke ya. atas kayak gini atau yang gini-gini? Yang lurus, yang Ini mah kembang api. itu kan ada batangnya nih. Ya udahlah, Terus gitu. kalau nyalain lurus tuh kan, biar kewer-kewer si batangnya di bengkok-bengkokin Terus? tuh. Iya. Gua kayak gitu, nyalain, kena rumah orang coy. Kan Kena rumah orang. Konyol ini kan ceritanya. Tapi di jendela ini, gue sampai takut banget coy. Takutnya tuh, khawatir bangetnya tuh sampai kayak gue tuh takut, aduh, jangan-jangan di dalamnya ada nenek-nenek ya. Terus bisa jadi jantungan. lewat tadi. Ini terus gue mikir, anjing gue bisa-bisa bunuh orang nih. Gue mikirnya sampai gitu. Kan lucu juga. Dan banyak banget itu terjadinya sering gitu. Sering petasan gitu. Oh, enggak. Oh, kita petasan nenek-nenek. Paniknya. Paniknya sampai gitu coy. Saking paniknya gue tuh nggak bisa tidur. Sampai akhirnya gue beraniin malam-malam tuh datang gitu ngetok pintunya minta maaf gitu. Alhamdulillah ternyata masih hidup orangnya gitu kan. Atau yang lainnya meninggal gitu. Wah. Aduh. Nah gitu. Pernah juga gue kenal Irfan kan? Irfan Darmawan. Irfan Darmawan tuh Iya. diajaknya kangen band dulu udah. Wah, anjing keren. Aing nggak sengaja nendang titiknya kok. Sekali pengalamannya kan lucu ya, Bang. Coy asli coy. Aing takutnya gini. Nendang titiknya, tuh dia kesakitan. Gue minta maaf, dia slow sebenarnya slow. Tapi pas pulang coy. Pas pulang gue tuh khawatir anjing. Kalau si Irfan mandul gara-gara gue sampai gitu, sampai gue nggak bisa tidur. Sekarang aman deh. Alhamdulillah itu masih hidup tuh orangnya. Tapi mandul ya? Wah, nggak tahu. Suruh cek gitu, udah Nggak cek. tahu, suruh cek. Lu bantuin ini, lu bantuin. Gue nggak tahu. Tadi gue bilang, cerita Torik pasti lucu. Ada aja aneh-anehnya dia. Lu kenapa, Rik? Gue takut Untuk banget. Irfan follow-followan nggak sih IG-nya? Lu mandul nggak? Kalau mandul lu kalahin Torik kan? Aduh, ya sampai gitulah. Gue sampai di SMA juga Nendang pas lagi? di organisasi. Enggak, kok gue paniknya karena waktu itu jadi ketua nih, ketua organisasi lah. Gue nggak mau sebut apa. Nah, gue tuh panik banget. Alim banget. Marbot masjid. Bukan, udah. Rohis. Iya, Rohis. Rohis. Jangan disebut. Ketua Rohis. Nah tuh, Jangan kita penasaran. disebut Ketua dong. Rohis. Jangan disebut. Semansa dong. Bandung. Jangan disebut dong, gitu kan. Ya. Iya, Kan tadi jadi kan ketua kata-katanya Rohis. tadi. Coy, gue tuh ngerasa tekanan terberat dalam hidup gue di situ coy, karena gue ngerasa bertanggung jawab lah gitu. Ini kemajuan ini ada di tangan gue, karena dulu gue punya visi besar gitu di situ kan. Gue bisa melakukan Mengislamkan sampai semua orang. enggak sejauh itu sih, cuma Umat Gua- aja. pokoknya sini gue pengen ini bagus banget kan. Tapi ternyata kapabilitas gue nggak nyampe situ gitu kan. Gue stres banget, sampai nggak bisa tidur, sesek gitu. Tapi untung gue larinya karena Rohis ya waktu itu ya. Waktu itu Rohis gue larinya sholat gitu. Gue pokoknya sampai nangis-nangis dah, ya Allah, tolonglah bantu gue ya Allah gitu kan. Sekarang sholat masih? Ya gitulah gue lari gitu. Jadi ada juga dulu gue banyak lah. Gue dikit-dikit khawatir gitu kayak nyakitin orang gitu waktu itu. Ngelempar batu ke matanya si Irfan waktu itu anjing. Untung nggak buta anjing. Si kangen band asli pak. Tuh orang ngasih ibadah. Gua Namanya sama kayak gue lagi aja. Sedih banget hidup. Jadi dia Tapi teman- dia teman- suka ngebully nih berarti SD-nya nih lu gimana? enggak nih? teman maksudnya teman gue enggak ngejauhin gitu. Gue juga suka. Iya ini jorok banget. Karena Karena di SMP gue juga sama Flip pak. Jadi gue dibully sama kakak kelas gue. Alhamdulillahnya masih ada yang sefrekuensi seande itu. Franky juga Ada ya? sama, Flicknya sama gue sama, sengkleknya ada gitu. Jadi gue nyambung sama dia, dibully nih sama kakak kelas gue. Lagi makan nih di kantin. Iya. Depan gue kakak kelas yang bully gue. Iya. Dia lagi makan nasi goreng. Dipuahin ke gue nasi goreng. Wah anjing, ke muka gue. Anjing gue kaget kan. Anjing gimana nih? Gue juga mikir gitu kan. Anjing, kapan mereka lulus gitu. Kapan mereka lulus? Anjing gitu kan. Udah gitu gue untungnya alhamdulillah tuh ada Dandi sama Almarhum ya. almarhum Dandi tuh dia kata gue ini banget sih, dia walaupun dibully dia bercanda-bercanda gitu dia tetap nganggep tuh Oh dia teman. care ya. Kayak nganggep tuh teman Tapi gitu. almarhum Dandi, gue SD dibully mulu sama Iya tuh. Nggak apa-apa Tapi sih, dia itu tuh seru sih. di SMP tuh care. Jadi kita udah yang ngebully gue angkatan sabut, udah tuh enak tuh. Gue walaupun freak tapi Dia sekitar ngelindungin almarhum Dandi. enggak ngelindungin juga, cuma maksudnya teman gitu. Jadi ada peer lah gitu, setidaknya ada kalau bercanda sama dia. Teman lah gitu kan, enggak dijauhin gitu lah intinya gitu. Situ juga freak gitu sih. Jadi enggak asal nyambung sama orang gitu. Alhamdulillahnya ketemu sama yang sengklek lagi di SMP, di SMA tuh. Tapi lu tipikal yang dibully atau ngebully sih?
dibully gue. Oh, Gue lu ngebully itu ejek-ejekan, parah banget ejeknya. Ya kayak dulu si Irfan tuh gue ejekin kangen band mulu di SMP sama. Itu lu ngebully kan? Dia bercanda tapi kan maksudnya nggak yang Enggak, maksudnya lu tuh sering ngebully atau dibully? Ngebully seringnya kan? dibully sih, tapi gue nggak ngerasa ngebully karena itu temen gue gitu. Gue nggak ngejauhin, nggak apa, Iya, bercanda iya. ceng-cengan. Iya. Tapi emang ekstrim kadang-kadang cuma gitulah. Tapi nggak sampai sakit fisik kayak gue gitu. Nggak, paling sesek doang sama nggak bisa tidur. Sesek. Udah sih nggak nyampe yang sampai lu darah tinggi gitu. Wah, bedain sih itu. Oh iya sih. Terus gimana lu, pengobatannya gimana lu? Ya, pokoknya gue enakan tuh ke psikiater, gue dikasih obat gitu. Terus dia bilang nggak penyebabnya apa, terus nangan Oh, gitu. tahu dia kayak langsung nembak gitu. Oh, ini namanya gangguan psikosomatis gitu. Kayak antara psikolog dan psikiater juga gue tahu bedanya. Jadi psikolog tuh sepengetahuan gue itu kayak tempat lu cerita gitu, dan dia kayak nyari solusi sendiri lah gitu. Oh. Kalau psikiater tuh dia kayak, oh ini sakit ini nih gitu. Kasih obat. Jadi gue langsung ke psikiater, nggak lewat psikolog dulu. Gitu. Tapi sejauh ini sih gue fine aja sih. Tadi gue nyetir ke sini walaupun PSBB dan suruh muter balik dan nyari jalan tikus, tapi musik ya gitu lah. Itu gue fine aja sih. Fine. Tapi lebih Obatnya juga ada di mobil kok. lu dikasih solusi yang tetap itu nggak, yang akar permasalahannya gitu? Kalau pas gue ke psikiater enggak, dikasih obat doang udah. Serius? Wah. Jadi kayak yang gue tahu itu kan dari pikiran ngaruh ke hormon lu, makanya jadi sakit fisik. Yang gue tahu itu kayak psikiater tuh langsung nyembuhin si hormonnya. Oh, gue ngerti. Jadi hormon gue juga tiap minum itu tuh kayak chill bawaannya, terus ngantuk, yang ngebeda jauh sama Gits. Tas udah enak. Legal kan? Iya, legalan. Obat. Obat ya. Obat ya nggak salah. obat ya, nggak salah itu obat. Gue kurang sukanya karena ya itu kan bikin imbalance tubuh kita ya, maksudnya Apa? ya kayak dikasih obat hormon lah contohnya. Kalau misalkan kondisi tertentu, tapi gua baca emang kalau sudah ke gangguan psikosomatis itu treatment awalnya obat dulu baru lu di brainstorm betul, untuk setuju. positive thinking. juga. Soalnya salah juga, hormon lu udah nggak stabil istilahnya, terus lu di brainstorm positive thinking gitu. Bisa, ya. Kayak udah nggak ngangkat gitu. Iya, bener sih, ditenangin dulu ya. Tenangin dulu. Iya, bener. Dikasih gitu. Gitu. Gimana dok? Legal kan? Gimana? Gimana dok? Dokter join. Pasif kan enak pasif. Gigs pasif. Dan ketemu banyak orang yang ngalamin yang sama ya, kayak lu alamin, yang gua alamin, dan segudang macam, karena banyak banget bentuknya gitu. Ada yang sampai ke fisik, ada yang cuma sampai otak doang tuh, sampai mentally broken ada, sampai bener-bener mentalnya hancur, runtuh, sampai dia ada yang kayak, oh gua ngalamin ini ya, sampai kayak gitu cuy. Dia tuh nggak tahu, padahal udah tersiksa, udah suffer setengah mati, tapi dia oh ternyata gua ngalamin ini cuy, dan dia kaget. Gue lebih kaget lagi, buset, dia nggak sadar kalau dia tersakitin, dia terini gitu kan. Jadi selama itu mungkin dia sendiri nggak self conscious gitu. Nah kayak gitu. Selama dia menderita itu. Sampai ada yang karena adalah temen gue gitu, terakhir kali cerita gitu, dia sama udah kalau nggak salah ya, gue lupa, dia sampai antara udah ke psikolog atau udah ke dokter atau ke apalah, gue lupa. Iya. Begitu ngobrol sama gue sekali, gue tebak masalah ini ya, anjing gue bener. Tahu lah gua, lu pikir lu doang yang ngalamin. Gua bilang, cowok kan? Iya. Sudah udah tahu. Gua bilang gini. Cewek. Yes, fuckboy itu. Adik kelas gua. Ya, fuckboy anjing. Temen doang nah. Oh. Untungnya. Jadi ini untuk teman-teman yang dengar, kalau bucin dikontrol aja ya baper. Karena ini cuy, bener-bener, ntar gua potong dikit. Jujur ya, nggak tahu kenapa di antara, nggak tahu mungkin gua doang yang ngalamin ya, tapi di antara lingkungan gua paling banyak tuh perbucinan yang bikin hal kayak gini. Otak bekerja, fisiknya sakit, berbucinan serius gue. Kira-kira 3:1. Maksudnya dalam artian gini, dari 10 orang mungkin, contoh kayak gampang, coba tau gambarannya gini. Dari 10 orang, sekitar 6-7 orang tuh gara-gara cewek atau gara-gara cowok, gara-gara pacaran. Iya. Sejahat itu cuy.
Karena manusia tuh bisa semin itu. Makanya Saya mendukung hijrah Indonesia tanpa pacaran berarti. Taruh. Torik sekarang putus kamu. salah soalnya. Jangan sampai denger deh. Mutual harus. Tapi iya sih emang kadang Serius. kalau cewek tuh bikin rungsing, emang gue jujur aja sih. Dan cowok bisa bikin anjing cewek juga. Betul ya. Yang paling sering gue Berarti yang paling cocok udah cowok sama cowok berarti. Nah gitu sih. Nggak gitu sih. Tetap gitu ya. Torik mungkin gimana nih kalau lu kan suka homo gitu. Nggak tau. Iya cuy, makanya bahaya banget itu. Kayak temen gue ada yang sampai kayak pengen bunuh diri juga, temen gue ada yang sampai stres nggak jelas segala macem. Apalagi masih Kalau gue awalnya temen gue juga ada, itu gue kayak sempet istilahnya gue ketawain sih. Yang tadi gue cerita si Sultan itu kayak seriusan lu, kayak gimana sih rasanya gitu. Itu Salah banget dulu saya sih. iya kayak gimana sih kok lu bisa sih kayak gitu. Gue sebelumnya kayak gitu juga. Dan gak lama gue ngalamin. Kayak bangsat. didoain Sultan. Iya. Awas aja nih Atau ya. gara-gara Sultan nih anjing nih. Kalau ketemu mungkin enggak ya? Iya kalau gue gak ketemu lu mungkin gue gak kayak gini. Iya bener aja. Kayak lu. Tonton. Tapi serius gue kayak emang anxiety ada ya? Kayak kok orang bisa sih nggak waras itu kayak depresi, ngerasa bunuh diri. Mungkin orang-orang yang belum mengalami tuh gak akan bisa ngertiin sih. Gue juga terakhir sempat berantem sama kakak gue juga, berantem lumayan lah. Gara-gara ada suatu hal lah pokoknya intinya. Gue sampai ngomong kasar gitulah ke kakak gue. Gara-gara dia nggak bisa ngertiin. Gara-gara dia kayak nge-push lu gitu. Oh, dia nganggap remeh gitu. Ya semacam itu yang gue rasain. Ya pokoknya gue juga menganggap orang-orang yang tidak pernah merasakan anxiety lah anggapannya itu, kayaknya mereka nggak akan pernah ngerti deh rasanya gimana. Makanya kayak apa ya? Makanya kan gue yakin orang-orang yang udah bilang anjir lah bunuh diri, terus banyak orang yang jawab tuh jawaban paling gue benci sekarang tuh. Lu bunuh diri tuh dosa, terus masuk neraka gini gitu. Kalau ketemu orang depan mukanya itu gue tamparin langsung. Itu bukan jawabannya membantu, itu bukannya lu nenangin, lu malah nambah pikirannya dia. Mikirin ini, mikirin agak, mikirin ini. Ya emang, gue tahu lu ngomongin fakta, tapi waktu penempatannya tidak pas. Iya betul. Ya kalau orang malah makin kepikiran, harusnya kalau simpel cuma ngomong, dia tenang, coba cerita sama gue, siapa tahu aku bisa bantu. Itu udah cukup banget loh buat orang-orang seperti itu gitu. Karena gue sendiri ngalamin gitu kan, emang itu cukup gitu. Karena banyak kan orang-orang, apalagi netizen Indo yang katanya Islamis setengah mati, yang wah aku muslim, padahal lu bunuh diri, dosa, bego, neraka, bego, wah gila nggak lu? Lu nggak ngerasain aja ya? Iya gitu. Lu akan pernah tahu rasanya persis ketika lu nggak nyobain gitu. Iya benar. Bahkan apa ya, lu bersimpati sekalipun, lu tetap nggak akan pernah ngerasain persis apa yang dia rasain gitu. Iya. Biasanya kalau yang gua tahu itu bisa agak ngebantu kalau lu ketemu orang yang pernah ngerasain. Kalau gua sih itu sangat membantu biasanya. Atau minimal lu cerita sama orang yang lu percaya lah gitu. Iya. Karena kalau yang gua lihat ya, orang-orang yang kayak gitu, kalau gua sering ngalamin gitu, itu bukan butuh buat dia patahin, cuma butuh buat didengar. Betul. Didengar doang. Ya kayak lu kan, gua ngobrol, mungkin gua nanya-nanya doang, atau ditanya balik gua jawab, tapi kok tenang gitu. Iya. Lu cuma butuh didengar doang. Iya. Butuh someone to rely on gitu doang. Seseorang yang lu percaya, lu cerita, ketika lu minta pendapat, baru dia berpendapat gitu. Bukannya orang yang lu cerita malah ngebantah, tapi kan gini tuh. Iya, semua orang pasti ngalamin, gue percaya gitu. Cuman bentuknya beda, tingkatannya beda, gitu aja. Makanya, dan yang gue tahu lagi sih, kalau yang gue pikirin sih pernah ada yang ngomong kata-kata bijak kayak gini, ngomong gini. Semua orang itu punya masa-masa pahit. Iya. Cuman kapannya itu beda-beda. Justru kalau lu mengalami lebih awal, lu bersyukur. Nanti insya Allah nggak ngalamin. Makanya ketika gue tersiksa waktu itu, gue bersyukur gitu. Oh sekarang gue enggak gitu. Iya. Makanya gue bilang makanya kayak orang-orang yang masih bisa ngomong-ngomong apaan sih gitu. Ya kali, gini doang, agama lu nggak kuat, lebay lu. Iya, kadang bilang iya kan, iman lu lemah, lu aja nggak mau, lu yang aja. Dia ngomong gitu karena belum ngerasain, tapi someday pasti. Semua kayak dia tuh. Kesultan. Contoh nyata lah ya. Contoh real ini. Aduh. Real bro. Awas aja lu yang ngecengin, ntar lu sendiri ngerasain anjir. Serius pasti itu beneran. Bahayanya tektokan.